Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NPM 2051030189, Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari Ibu Diah Mutmainah selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu terkait dengan mereview jurnal. Judul: Sistem Pemeliharaan Barang Temuan, Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam. Nama jurnal: Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Volume dan halaman: Volume 1 nomor 2 halaman 141-153, tahun 2016, penulis Mahfudan, reviewer Yunita, tanggal review 12 Januari 2022. Latar belakang: barang temuan tergolong harta yang jarang mendapat perhatian publik dalam berbagai diskusi keilmuan. Bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus terkait barang temuan. Kondisi seperti ini memberi peluang bagi pelaku kajian keilmuan untuk meneliti lebih dalam dan mendapatkan hasil yang memadai, sehingga akan timbul perundang-undangan yang mengatur khusus tentang barang temuan. Disebabkan input dari berbagai hasil penelitian keilmuan yang kian hari makin bertambah. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut al-luqathah, yang berarti barang yang ditemukan. Secara kebahasaan berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun, ada juga yang mengartikan sebagai etimologi, al-luqathah adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pemeliharaan barang temuan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam. Permasalahan mengenai pembahasan tentang sistem pemeliharaan barang temuan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam dirasa penting untuk dibicarakan lebih lanjut. Pemahaman ini akan timbul berdasarkan unsur penekanan pada penguasaan hak di dalam harta yang ditemukan itu. Metode penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan Habermas. Dalam konsep Miles dan Habermas, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono tahun 2010, 250-252, dikemukakan bahwa terdapat 3 aktivitas analisis data. Aktivitas pertama yaitu data reduction, yaitu sebuah aktivitas merangkum sehingga memudahkan mengumpulkan data. Hasil penelitian, hukum Islam memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya. Dengan kata lain, penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam, barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya. Namun, demikian, penemuan punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri. Sedangkan KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelasan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengakui bahwa benda tersebut adalah miliknya. Dengan kata lain, hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya. Lebih jelasnya, barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu di bawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mengakui dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksud adalah barang temuan yang mempunyai pemilik. Berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 dengan bunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan di sini. Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan, KUH Perdata sama sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai
Saat ini tidak terdapat ketentuan terhadap barang temuan tersebut, sedangkan dalam Islam, pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan barang yang bersifat amanah. Kewajiban menjaga harta temuan sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri. Kelebihan 1. Dalam jurnal ini, penulis mencantumkan banyak sumber data, hadis, dan ayat Al-Quran yang bisa dibuktikan. Kedua, penulis membuat bagian abstrak dengan jelas terkait permasalahan dalam jurnal ini, sehingga memudahkan dalam proses mereviewnya. Kekurangan, penulis menggunakan bahasa yang kurang mudah dimengerti dalam pembahasan. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.